Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Kembali lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti bersama Ibu Ayati dari SD Grenjeng. Kita akan mempelajari tematik kelas 3 yaitu temanya tentang kewajiban dan hakku, subtemanya kewajiban dan hakku bertetangga pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran, kita siapkan dulu alat tulis yang untuk kita pembelajarannya, yaitu kita menyediakan meja, buku tulis, pensil, penghapus, dan penggaris. Nah, kita lanjut ya. Kalau sudah menyiapkan semuanya, kita lanjut himbauan untuk protokol kesehatan. Yuk kita simak videonya. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, pasti familiar dengan virus COVID kan ya? Iya, benar. Virus COVID adalah sejenis virus flu dan batuk yang menjadi pandemi karena menjangkiti hampir seluruh dunia dan menyebar luas pada tahun 2020 lalu. Penyebarannya pun semakin meningkat saja. Dan lagi, ternyata virus ini telah bermutasi menjadi lebih ganas dari COVID-19, teman-teman. Untuk itu, kita harus dan wajib selalu menggalakkan gerakan 5M ya teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer. Kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Keempat, sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas kita. Ingat dan jangan lupa teman-teman, bahwa virus ini ada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk menerapkan 5M dan selalu ingat pesan ibu. Bye-bye. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita akan memasuki, sebelum itu kita doa dulu ya anak-anak. Kita dengarkan dulu untuk berdoanya. Next. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita memasuki. Sebelum kita belajar, kita memasuki tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi dan menulis ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Lanjutnya, dapat menentukan 2 bilangan caca yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Mengidentifikasi bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Dapat membedakan dan menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak bertetangga. Dapat menjelaskan dan menceritakan makanan sehat untuk tubuh kita. Anak-anak, kita simak yuk videonya tentang mengenal tetanggamu. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah.
Mari membaca percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Ibu menjawab, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." Tentu, Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tanya ibu. Tentu, Bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar, jawab Lani. Ibu berkata lagi, "Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu." Lani menjawab, "Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Yang pertama, "Ibu, aku mempunyai teman baru." Kira-kira ini merupakan kalimat saran atau bukan? Bukan ya. Jadi S. Karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Kemudian yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini baru kalimat saran. Jadi benar ya, B. Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kalimat saran atau bukan? Bukan. Jadi S ya, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Benar atau salah? Benar, karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Nah, yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kalimat saran atau bukan? Iya, kalimat saran. Jadi benar ya, B. Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Nah, berikutnya mari membaca pernyataan berikut. Berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. 5. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal.
Nah, setelah kita melakukan dialog tadi dengan Lani dan Ibu ini akan berkunjung ke rumah tetangganya. Yuk kita simak lagi videonya. Kunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, coba tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinan yang pertama, misalkan saja ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Jadi jumlah kue di setiap toples adalah 800 dibagi 4. Sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 200 sama dengan 800. Kemungkinan yang kedua, misalkan ibu mempunyai 5 toples. Jumlah kue bawangnya adalah 800. Jumlah kue di setiap toplesnya adalah 800 dibagi 5 sama dengan 160. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 5 kali 160 sama dengan 800. Kemungkinan yang ketiga, misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 8 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 8 dikali 100 sama dengan 800. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 16 sama dengan 50. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 50 sama dengan 800. Kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 20 sama dengan 40. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 40 sama dengan 800. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Nah, misalkan saja banyak kue bawangnya adalah 2000. Kemungkinan yang pertama, ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 500 sama dengan 2000. Kemungkinan yang kedua,
Misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawang adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 8 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 8 kali 250 sama dengan 2000. Kemungkinan yang ketiga, ibu mempunyai 10 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 10 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 10 kali 200 sama dengan 2000. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000, maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 16 sama dengan 125. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 125 sama dengan 2000. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 100 sama dengan 2000. Nah, setelah tadi Ibu dan Lani berkunjung ke tetangganya, Lani mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumahnya terdapat berbagai bentuk bangunan datar. Bentuk-bentuk bangunan datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangunan datar di bawah ini, warnai dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Nah, ini gambar apa, Nana? Ini gambar segitiga. Kita warnai dengan warna merah. Selanjutnya kita lihat gambar lingkaran dengan warna kuning. Lalu gambar belah ketupat. Warnanya hijau. Dan selanjutnya kita temukan lagi apa, Nana? Nah, kita ketemukan persegi dengan warna biru. Yuk kita simak lagi ya videonya untuk lebih jelasnya. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani, menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. 2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Dan gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 4. Bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, dari jalan-jalan tadi ke tetangga, kita kasih tahu pengertiannya tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapanya, aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga.
Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Yuk lanjut kita simak tentang tetangga. Adik-adik, dalam bacaan tadi, apakah ada kalimat yang menunjukkan saran? Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi tentang tetangga ya, apakah ada kalimat saran? Ya, ada. Nah, kalimat sarannya apa? Ini adalah kalimat sarannya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Nah, ini adalah kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan tetangga tadi. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh tetangga baru Lani, adik-adik? Ya, seharusnya apa? Mereka menyapanya juga, memperkenalkan diri juga. Coba adik-adik berilah beberapa saran untuk tetangganya Lani. Nah, mungkin sarannya seperti ini. Sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Dan seharusnya warga baru mereka juga memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Itu saran dari kita untuk tetangganya Lani yang baru. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka itu ada beberapa jenis makanan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Nah, di sini ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Nah, ini makanan yang disuguhkan oleh tetangga baru Lani. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih adik-adik dari makanan ini? Saran apa yang dapat kamu berikan? Menurut kalian makanan apa ya yang sebaiknya Lani pilih? Nah, menurut Kak Citra sebaiknya Lani memilih roti tawar. Karena roti tawar banyak mengandung karbohidrat yang sangat menambah tenaga. Atau Lani bisa memilih manggis karena buah itu juga baik untuk tubuh kita. Memilih makanan yang baik dan sehat secara tidak langsung kita telah merawat tubuh kita agar tetap sehat dan bugar loh adik-adik. Jadi kita harus memilih makanan ya. Memilih makanan itu yang membuat kita sehat, membuat kita dalam kondisi yang baik, bukan malah makanan itu membuat kita sakit, membuat kita tidak sehat. Nah, adik-adik, tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak itu memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di sini selain mengandung karbohidrat dari gambar ini ya, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, mineral, serat, dan air. Itu adalah makanan yang bergizi adik-adik. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya di sini adalah nasi, lalu ada roti, kentang. Lalu makanan yang mengandung protein ada ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin, mineral, serat, dan air. Nah, di sini kalau gorengan, minyak-minyak seperti itu mengandung lemak ya. Nah, adik-adik, manakah makanan yang sehat untukmu? Dari 6 gambar ini mana makanan yang sehat untuk kita?
Nah, makanan yang sehat untuk kita itu adalah satu ya, pisang tentunya itu sehat untuk kita karena mengandung vitamin tadi ya. Yang kedua, jambu ya. Lalu roti ini mengandung karbohidrat dan pepaya. Kalau kerupuk dan permen itu tidak sehat untuk kita. Makanan yang sehat itu untuk kesehatan diantaranya adalah pisang. Pisang itu mengandung karbohidrat dan vitamin adik-adik. Merupakan salah satu sumber energi bagi kita. Jadi kegunaan karbohidrat itu sebagai sumber energi. Buah jambu sangat kaya loh akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Roti tawar kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh kita. Sedangkan buah pepaya juga sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi juga. Jadi adik-adik pilihlah makanan yang membuat badan kalian sehat. Manfaat makanan bergizi sangat penting bagi semua orang. Selain mendukung tumbuh kembang anak, makanan bergizi juga tidak kalah bermanfaat bagi orang dewasa. Nah, manfaat memilih makanan yang sehat antara lain sebagai berikut. 1. Makanan bergizi akan mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Anak-anak umumnya mudah terserang penyakit, sehingga memerlukan asupan makanan bergizi akan membantu membentuk daya tahan tubuh kita, supaya kita tidak mudah sakit loh adik-adik. Usia sekolah dalam periode emas perkembangan otak, sehingga dengan memenuhi nutrisinya, maka akan mendukung kecerdasan. Kalau kalian makan makanan yang sehat, itu bisa mendukung kecerdasan kita adik-adik. Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, tentu saja anak-anak akan lebih aktif dan ceria. Nah, dari kesimpulan tadi videonya, kita dapat menyimpulkan mengerti arti tetangga dalam sebuah lingkungan di sekitar sehingga pentingnya tetangga untuk saling menghargai satu sama lain. Mengetahui perbedaan kewajiban dan hak bertetangga dalam perbedaan sikap. Hidup sehat dengan makanan yang bergizi. Nah, itu pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian dapat mengerti untuk belajar di rumah dan tetap jaga kesehatannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.